Oke, terima kasih Kak Talita. Apa slide saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Semoga sehat semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan sharing cerita mengenai buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Switch dari Kazuo Murakami. Siapa Kazuo Murakami nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita langsung aja ke slide berikutnya. Ya, jadi Kazuo Murakami itu dia adalah salah satu profesor kehormatan dari Universitas Tsukuba Jepang. Jadi beliau ini sudah berkecimpung lama dalam ilmu biologi, ya itu lebih dari 50 tahun gitu. Ini saya juga baru baru tahu, walaupun background saya biologi, tapi saya juga baru mengenal beliau lewat buku ini gitu. Jadi saya juga baru baru tahu beliau juga. Jadi dia sudah 50 tahun mencurahkan tenaga, pemikiran, dan juga ide-idenya untuk penelitian di bidang genetika, seperti itu. Beliau juga penulis bestseller. Ini saya belum baca sih bukunya yang bestseller sebelumnya. Mungkin kalau ada teman yang sudah membaca, nanti mungkin bisa bisa relate sama buku ini atau nanti bisa ikut sharing sebentar gitu. The Miracle of the DNA, seperti itu. Jadi karena beliau memang aktif di bidang genetika, jadi penelitiannya berkisar antara gen dan DNA gitu. Mungkin di peserta yang hadir hari ini mungkin nggak semuanya background biologi seperti itu. Tapi buku ini menurut saya dia tidak terlalu teoritis gitu. Teoritis. Jadi bagi mereka yang awam terhadap ilmu-ilmu biologi masih bisa mengikuti buku ini gitu. Jadi masih memang bukan bukan buku yang khusus untuk mereka yang menekuni bidang biologi saja, bukan. Jadi jangan takut, buku ini general sekali gitu. General, ilmunya dibagikan secara sederhana dengan bahasa yang sederhana sehingga akan sangat membantu teman-teman untuk mencerna ide yang disampaikan oleh Profesor Kazuo Murakami ini. Ada kutipan yang menarik di buku ini. Yang pertama adalah yang beliau jelaskan, yaitu alam dan manusia itu tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terpisah, ya, karena manusia juga bagian dari alam. Keduanya adalah kehidupan yang terkait satu sama lain. Alam dan manusia adalah hal yang sama, dunia adalah diri kita gitu. Jadi memang kita perlu menyadari bahwa alam dan manusia itu adalah satu yang saling interconnected gitu, saling terkoneksi satu sama lain. Apalagi sekarang lagi gencar kayak perubahan iklim, seperti itu. Nah, itu kan di salah satu penyebabnya adalah dari kita manusia yang kadang tidak aware terhadap lingkungan. Oleh karena itu, buku ini juga menjadi salah satu penyadaran untuk kita, untuk sadar bahwa kita tuh sesuatu yang satu antara alam dan manusia, seperti itu ya. Kemudian kita ke next berikutnya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang saya mau bahas, apakah gen itu bersifat statis atau dinamis gitu. Di buku ini secara tegas ya di bagian awal, Profesor Kazuo ini menegaskan dengan tegas, dengan keras gitu, bahwa gen itu bukanlah bawaan lahir yang kaku dan seumur hidup tidak akan pernah berubah. Jadi mungkin teman-teman belum saya terangkan lagi apa sih gen itu. Mungkin ada yang lupa ya, ada yang belum ini paham. Gen itu adalah misalnya gini, itu sesuatu yang diwariskan oleh orang tua ke keturunannya ke kita. Misalnya kenapa kita punya rambut ikal, kenapa kita punya mata warna hitam, bola mata kita warna hitam, terus kenapa kulit kita warna putih atau coklat, itu semuanya karena pewarisan gen. Gitu. Jadi gen itu mengandung informasi genetik mengenai apa nanti keturunan selanjutnya, warna kulitnya seperti apa, terus bola matanya seperti apa, bentuk hidungnya seperti apa, itu
ada di gen. Nah, di sini gen itu bukan sesuatu yang sifatnya statis atau tetap gitu. Jadi gen ini bisa berubah ternyata pada saat tertentu sesuai dengan lingkungan tubuh dan keadaan hati kita. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin menelusuri lebih lanjut mengenai pengaruh lingkungan terhadap gen gitu, bahwa misalnya ada beberapa sifat yang itu ternyata bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu, tidak hanya dari warisan dari orang tua kita saja. Kemudian apa sih kegunaan gen itu? Di sini dijelaskan bahwa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa gen itu untuk menyampaikan informasi genetik pada keturunan. Nah, informasi genetik ini mungkin memberikan kesan statis ya, bahwa kalau punya orang tua yang misalnya warna kulitnya memiliki warna sawo matang dan sawo matang, anaknya pasti akan kulit sawo matang gitu. Tapi kalau misalnya kulit orang tuanya warna putih, terus kulit ayahnya warna putih atau kulit ibunya warna sawo matang, kemungkinan bisa anaknya bisa warna putih atau warna coklat seperti itu. Nah, ini sifatnya memang cenderung tetap. Tapi ada fungsi lain dari gen, yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup dengan memproduksi protein. Nah, karena gen ini memproduksi protein, ya, jadi inilah yang memberikan kesan bahwa gen itu bisa berubah tergantung pengaruh lingkungan. Jadi ada efek dari lingkungan yang akan mempengaruhi gen, di mana gen ini akan menghasilkan protein yang nanti akan mempengaruhi tubuh kita. Seperti itu. Jadi konsepnya yang ditegaskan oleh Profesor Kazuo ini adalah demikian. Nah, ini yang saya jelaskan. Apa saja faktor ya yang bisa menyalakan atau mematikan saklar gen kita? Itu banyak faktor gitu. Jadi ada faktor fisik, misalnya panas, tekanan, medan magnet, cahaya gitu. Ada juga faktor makanan dan kimiawi, contohnya alkohol, rokok, lingkungan. Ya, mungkin kita sering dengar orang yang banyak, kan kita nggak boleh merokok gitu ya, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan, dan itu memang ada benarnya gitu, ada benarnya bahwa itu akan mempengaruhi kinerja gen kita. Kemudian pengaruh hormon juga seperti itu. Mungkin teman-teman perempuan misalnya yang mengalami menstruasi tiap bulan, ada istilahnya PMS gitu ya, apa istilahnya, ketika mereka mengalami menstruasi itu ada, mereka nggak stabil secara emosi karena ada ketidakseimbangan hormon. Nah, itu mempengaruhi juga tubuh kita seperti itu. Kemudian ada faktor psikologis. Nah, ini faktor psikologis misalnya kayak rasa terkejut, rasa cinta, rasa haru, kekhawatiran, kemarahan, itu ternyata juga mempengaruhi kinerja gen kita. Gitu. Itu yang sangat menakjubkan juga yang diungkapkan oleh Profesor Kazuo, dan ini sudah melalui proses penelitian seperti itu. Tidak sembarangan ya Profesor Kazuo ini memberikan statement seperti itu, tapi memang beliau sudah 50 tahun berkarya di penelitian genetika, jadi memang sudah ada dasar-dasar penelitian mengenai hal tersebut gitu. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi, bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Gitu. Kalau kita hidup sehat, banyak makanan sehat, berpikir secara sehat, kemudian olahraga pun teratur, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dibandingkan kita misalnya makan makanan fast food, malas-malasan, jarang olahraga. Itu sangat berefek sekali bagi keadaan tubuh dan suasana hati kita, dan juga kinerja dari gen kita. Nah, ini yang diterangkan juga di buku ini, bahwa keadaan lingkungan hati itu ternyata dapat mengubah perilaku gen. Jadi kalau misalnya suasana hati kita itu sering sedih, sering khawatir, sering murung, itu akan mempengaruhi kinerja gen kita. Nah, mungkin teman-teman
mungkin bukan sesuatu yang baru ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gitu, gimana kalau misalnya sedang sedih atau sedang sakit, maksudnya sedang sedih, sedang marah atau sedang kecewa, pasti tubuh ada sesuatu dalam tubuh itu yang mungkin kita ngerasa agak kurang enak badan, agak pusing, agak apa. Nah, itu ternyata ada pengaruh seperti itu dari lingkungan hati kita yang mempengaruhi kinerja gen kita. Dan mungkin kita nggak sadar mengenai hal itu gitu, ya nggak sadar. Tapi memang itu sudah ada penelitiannya seperti itu, bahwa ketika kita misalnya senang, bahagia, itu akan menghasilkan hormon. Nah, hormon ini misalnya kayak hormon serotonin. Misal kita olahraga nih, olahraga itu akan memicu akan menghasilkan hormon serotonin di dalam tubuh. Nah, fungsi hormon serotonin ini apa? Itu yang memberikan kita suasana hati yang senang, yang gembira seperti itu. Nah, inilah yang disebut ada koneksi antara tubuh kita dengan lingkungan luar dan dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi di sini ingin menegaskan bahwa pilihan choices ya itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, ini diseimbangkan dengan gen juga ya, gen di dalam tubuh kita. Jadi gen kita dengan pilihan yang kita ambil itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi ini memang harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Di dalam buku ini sangat ditekankan. Kemudian kita lanjut. Nah, kemudian di buku ini juga Profesor Kazuo ini memberikan contoh-contoh ya mengenai bagaimana lingkungan hati itu bisa mempengaruhi kinerja atau perilaku gen kita. Beliau memberikan contoh salah satu manajer sepak bola tim nasional Jepang ya, yang namanya Takeshi Okada. Jadi waktu itu dia diremehkan seperti itu untuk memimpin tim bola nasional Jepang. Tapi Takeshi Okada ini berjuang, ya dia berjuang untuk membuktikan bahwa dia bisa untuk memimpin tim nasional Jepang ini. Pada akhirnya beliau berhasil gitu, dan ini membuktikan bahwa apa yang menjadi cara berpikir kita itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kita, sehingga nanti akan menghasilkan output yang berbeda dibandingkan kita pesimis, khawatir seperti itu. Jadi beliau ingin menekankan bahwa pentingnya mengatur suasana, apa ya istilahnya, memilih suasana hati yang tepat seperti itu untuk di dalam hidup kita seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menyalakan atau mematikan saklar gen kita itu? Profesor Kazuo ini memberikan suatu saran, yaitu kita bisa membangkitkan gen dengan cara hidup demi sebuah misi. Nah, ini menjadi pertanyaan yang bagus juga untuk kita semua, bahwa apa sih misi yang mau kita ambil di dalam kehidupan kita ini gitu. Karena ketika orang punya misi, itu pasti dia akan berjuang untuk berjuang untuk menuju misi itu, dan itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kinerja gennya yang akan memacu dia menghasilkan protein, hormon yang akan memacu dia untuk bisa mencapai misi itu. Nah, beda ceritanya ketika kita hidup hanya mengikuti arus aja gitu ya. Kita nggak punya goal atau target, jadi hanya mengikuti arus. Ya, kita jadi apa ya, nggak ada semangat. Hidup kita pun jadi murung, jadi kayak lemas seperti itu, karena tidak ada pemacu di dalam tubuh kita gitu, pemacu yang mau kita raih seperti itu. Jadi memang pentingnya hidup demi sebuah misi, karena ini salah satu cara untuk membangkitkan gen ya di dalam tubuh kita, kinerja gen itu seperti itu. Kemudian, nah
ini yang tadi saya jelaskan, diterangkan di buku ini bahwa saat berada di lingkungan yang negatif, keadaan hati kita pun itu juga akan ikutan negatif gitu. Makanya kita harus pintar-pintar memilih lingkungan tempat kita berada gitu ya. Misalnya kalau kita gabung ke lingkungan yang vibes-nya itu toxic ya, misalnya kita pun nanti akan keikutan jadi toxic gitu, karena itu akan mempengaruhi suasana hati kita dan akhirnya mempengaruhi kinerja gitu. Tapi kalau kita memiliki circle yang uh, positif vibes gitu ya, itu akan mempengaruhi keadaan lingkungan suasana hati kita juga, di mana nanti kinerja tubuh kita akan lebih lebih baik, lebih meningkatkan kehidupan kita juga seperti itu. Jadi Profesor Kazuo ini menekankan bahwa pentingnya kita menata, ya istilahnya menata keadaan hati kita gitu. Kadang kita ada yang kayak tantangan manusia saat ini kan kita nggak sadar dengan apa yang kita rasakan gitu. Kayak kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, Profesor Kazuo ini sebenarnya ingin mengajak kita juga untuk jujur, ya jujur terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya yang kurasakan tuh apa gitu? Apakah aku sedang marah? Apakah aku sedang sedih? Apakah aku sedang bahagia? Gitu. Karena kadang kesulitan kita adalah kita tidak bisa menentukan apa yang sedang kita rasakan saat ini gitu. Kita kayak bingung, sebenarnya aku ini sedang merasakan apa ya? Sedang sedihkah, sedang gembira kah? Kita sulit untuk menentukan itu. Karena kita sulit untuk menentukan itu, kita jadi tidak fokus gitu ya. Jadi tidak bisa uh, menentukan apa langkah selanjutnya gitu. Tapi kalau kita bisa menata keadaan hati kita, misalnya kita sedang sedih atau sedang gembira gitu, kita tahu apa next-nya gitu. Misalnya kita sedang sedih, oh saya sedang sedih, sedih karena apa? Nah, gitu itu yang perlu ditelusuri lagi gitu. Dan banyak buku menurut saya yang bisa nanti lebih ke dalam ke arah situ ya, walaupun memang tidak dijelaskan secara spesifik di buku ini gitu. Bagaimana cara cara menelusurinya gitu. Tapi saya rasa ada beberapa banyak buku di luar yang populer juga untuk bagaimana mengenali perasaan hati kita gitu. Jadi ketika misalnya sedang sedih, apa yang menyebabkan kita sedih gitu. Terus kemudian apa kemudian selanjutnya? Apakah kita mau sedih secara terus-menerus atau kita oke, sedih satu hari aja, terus besoknya kita langsung next step gitu, apa yang mau kita lakukan gitu. Dan ini sangat penting ya, karena ini akan mempengaruhi kinerja tubuh kita, gen-gen di dalam tubuh kita. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu akan mempengaruhi reaksi gen di dalam tubuh kita gitu. Jadi ini sangat sangat apa ya, relate gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita sedih segala macam, sering khawatir, sering takut segala macam, itu juga akan mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nanti akan ada di pembahasan selanjutnya gitu. Seperti itu. Jadi pentingnya untuk menata keadaan hati untuk bisa melampaui beban dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kemudian di buku ini juga Prof. Kazuo mengajak kita bahwa kita itu diajak untuk tetap tersenyum ya, tetap gembira saat mempertaruhkan hidup gitu. Jadi semakin kita mempertaruhkan hidup, semakin kita berjuang keras, mencurahkan tenaga mengerjakan sesuatu. Ini kaitannya sama tadi slide sebelumnya, yaitu kita bagaimana membangkitkan gen, yaitu dengan cara hidup demi sebuah misi. Misi apa yang mau kita bawa gitu. Karena kalau kita udah punya misi, udah punya target gitu, kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras, mencurahkan tenaga untuk sampai ke misi itu. Sehingga jiwa kita pun akan berupaya sedemikian kuat ya, sedemikian kuat
dan ini akan mengaktifkan saklar gen dalam tubuh kita gitu. Saklar gen dalam tubuh kita tuh akan lebih aktif, akan lebih terpacu gitu, akan lebih terpacu gitu. Nah, banyak universitas dan institusi medis di Amerika itu telah meneliti mengenai hal ini gitu, bahwa salah satunya mengenai pengaruh doa dan meditasi, ya seperti yang di poster ya, bagaimana pengaruh doa dan meditasi terhadap perilaku gen kita. Jadi ketika kita doa, itu pikiran kita kan dalam keadaan yang rileks, yang tenang gitu. Jadi ketika kita rileks, itu laju metabolisme ya. Jadi laju metabolisme itu maksudnya reaksi-reaksi ya di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih rileks, lebih kecepatannya itu lebih tertata gitu, istilahnya seperti itu. Dan meditasi ini juga atau doa itu membuat saraf otonom itu menjadi rileks dan efektif untuk meringankan stres. Seperti itu. Jadi ini sudah ada jurnal-jurnal penelitiannya mengenai hal ini, bahwa reaksi relaksasi saat kita meditasi atau doa itu membantu meringankan stres gitu. Nah, that's why makanya mengapa kadang kalau kita misalnya setelah doa, misalnya setelah kita berdoa itu kita merasa lebih tenang, lebih plong, lebih lebih lega gitu, karena memang ada proses relaksasi di dalam meditasi atau doa itu kan. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Yang Maha Esa gitu ya, kita mencurahkan isi hati kita gitu. Jadi itu mempengaruhi kinerja tubuh gen kita, itu menghasilkan hormon-hormon yang seperti misalnya hormon serotonin gitu, yang membuat kita tuh lebih rileks gitu, meringankan stres segala macam. Jadi doa itu ya, kalau Prof Kazuo ini memberikan statement bahwa doa itu memiliki energi gitu. Jadi dia memiliki energi yang memberi pengaruh terhadap sel dan gen di dalam tubuh kita. Ya, jadi that's why gitu. Makanya kalau misalnya kita mengunjungi orang sakit atau kita berdoa, itu sebenarnya ada energi ya, ada energi di sana yang kita nggak bisa lihat, memang itu tak kasat mata gitu. Jadi memang ada namanya energi di situ yang ini menjadi menarik gitu untuk kajian-kajian penelitian untuk kedepannya gitu, bahwa doa dan meditasi itu juga ada bisa menyembuhkan ya, healing dalam tubuh kita seperti itu. Karena memang ada perbedaan ya antara pengobatan medis di dunia barat dan di dunia timur, di mana kalau di dunia barat itu memang lebih banyak mengandalkan obat-obat, tapi kalau di dunia timur biasanya akan lebih banyak yang kayak misalnya menggunakan meditasi, yoga seperti itu ternyata memiliki pengaruh energi yang bagus untuk tubuh kita seperti itu. Kemudian ada penelitiannya juga bahwa pada pasien kanker ya yang sedang dirawat, itu dia diberikan tontonan mengenai pementasan komedi gitu ya. Kemudian si pasien ini dia itu tertawa terbahak-bahak melihat tontonan komedi ini. Kemudian dilihatlah sel-sel di dalam tubuhnya. Dan apa yang terjadi, sel-sel, ada namanya sel NK, natural killer. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada basic biologi, jadi sel natural killer ini yang berfungsi untuk membunuh membunuh sel-sel asing di dalam tubuh kita ya. Jadi sel-sel natural killer ini mengalami peningkatan aktivitas. Nah, karena dia meningkatnya aktivitasnya, maka sel-sel kanker tadi itu banyak yang mati gitu, sehingga orang ini jadi lebih sehat gitu. Nah, di sini ada kaitannya ya, gimana dia proses tertawa terbahak-bahakan itu kayak meringankan
stres, memberikan efek relaksasi, itu meningkatkan sel-sel imun kita, sel-sel imun di dalam tubuh kita, sehingga lebih sehat, lebih 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 aktif, lebih ceria seperti itu. Makanya mungkin ini juga menjadi sesuatu yang menyadarkan kita juga bahwa walaupun misalnya kita punya masalah, walaupun kita punya beban penderitaan, kita tetap harus tetap harus bisa menata keadaan hati kita gitu, bahwa masalah pasti akan tetap ada, tapi yang poin terpentingnya adalah bagaimana kita mengelola masalah tersebut, mengelola emosi tersebut, sehingga itu akan berefek baik terhadap tubuh kita gitu. Kemudian sebelumnya ya, jadi selain itu juga di buku ini Prof. Kazuo juga menekankan bahwa menjalani hidup ya, ini beliau jadi di beberapa bab belakang itu beliau juga menekankan kembali bahwa pentingnya hidup demi sebuah misi gitu ya, seperti yang saya tadi sudah katakan. Kemudian, nah, di bagian terakhir buku ini beliau menekankan bahwa dunia adalah diri kita. Nah, di sini saya menunjukkan gambar, ada mungkin kalau teman-teman masih ingat dulu zaman SD, SMP atau SMA sering melihat ini ya, ini gambar rantai makanan. Ini adalah peristiwa makan dan dimakan gitu, di mana ya, tumbuhan dimakan oleh hewan, lalu kita memakan hewan, kemudian kita pun nanti mati membusuk di tanah pun nanti akan dimakan hewan juga gitu. Jadi kita ini satu dengan alam gitu, bahwa dunia ini adalah diri kita, bahwa komponen-komponen dalam tubuh kita ini semuanya itu saling berelasi dengan alam gitu. Jadi bahwa alam dan manusia itu tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terpisah. Ya, jadi alam dan manusia itu adalah hal yang sama, dunia itu adalah diri kita. Karena ada contohnya adalah peristiwa ini rantai makanan dalam ekosistem. Ini menjelaskan secara gamblang bahwa kita dan alam itu tak bisa terpisah gitu, bahwa kita dengan lingkungan sekitar kita tuh nggak bisa terpisah. Oleh karena itu lingkungan itu sangat mempengaruhi kinerja gen dalam tubuh kita. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita perlu pintar-pintar untuk menata, memilih, kemudian memutuskan lingkungan daerah sekitar kita gitu. Lingkungan itu ya mungkin lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan hati kita, ya lingkungan hati dan pikiran kita juga itu sangat berefek pada kinerja gen kita. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian paling akhir di buku ini itu menjelaskan bahwa untuk itulah di dunia ini ya, selain ada ilmu kedokteran dan ilmu sains, itu ada juga ilmu agama dan ilmu filosofi ya. Jadi supaya kita tuh benar-benar tidak hitam putih ya berpikir dalam dunia ini gitu. Jadi mungkin dalam ilmu kedokteran atau sains itu kanker atau misalnya sakit apa, misalnya kanker atau tipes atau apa, itu perlu obat-obatan. Tapi obat-obatan saja itu sebenarnya tidak cukup gitu kalau misalnya kita tidak menata hati dan pikiran kita. Karena mungkin kalau teman-teman yang psikologi misalnya kenal ya yang namanya penyakit psikosomatis. Nah, ini sangat relate juga sama hal tersebut gitu. Jadi penyakit psikosomatis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran jiwa kita. Jadi misalnya ketika kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang stres,
itu tiba-tiba kita merasakan mual atau merasakan pusing. Nah, itu namanya psikosomatis gitu. Jadi ada pengaruh lingkungan yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa menata hati dan pikiran kita, mungkin obat-obatan itu pun nggak ada efek atau pengaruhnya seperti itu. Jadi di buku ini Prof. Kazuo itu juga mencontohkan bagaimana yang tadi saya bilang ya, pasien kanker yang ditontonkan komedi, terus dia tertawa, pikirannya menjadi ringan, itu meningkatkan sel-sel imunnya gitu. Dan ini memberikan gambaran ke kita juga bahwa lingkungan sangat sangat mempengaruhi kita. Dan selain itu juga ada ilmu agama ya, ilmu agama misal kita tadi lewat doa, lewat berdoa ataupun meditasi seperti itu juga banyak mempengaruhi, bisa memberikan efek yang baik terhadap lingkungan atau suasana hati kita seperti itu. Yang seperti saya sebutkan, ketika kita sering berdoa gitu ya, kita merasa lebih tenang. Nah, lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, ya kan, lebih jernih. Kemudian karena lebih tenang, pikiran lebih jernih, kita pun menjalani hidup lebih aktif, lebih ceria, dan itu hormon-hormon dalam tubuh kita pun lebih meningkatkan hormon-hormon yang baik di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kemudian juga ilmu filosofi ya. Ilmu filosofi ini mungkin lebih berkaitan dengan misalnya kalau yang sekarang lagi ngetren itu ya, misalnya kalau teman-teman pernah dengar mengenai stoik ya, stoikisme, kalau pernah mungkin nanti bisa dicari juga, itu banyak dan menjadi gaya tren sekarang ya, ilmu filosofi aliran stoikisme itu juga membantu kita untuk memilah ya, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ini sangat membantu juga untuk menjaga suasana hati dan pikiran kita gitu. Karena kadang kita terlalu fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan ya. Dan kita menjadi misalnya marah seharian, kecewa seharian, sedih seharian, itu memberikan efek yang kurang baik untuk tubuh kita seperti itu. Jadi kita perlu menyeimbangkan ilmu-ilmu ini gitu. Jadi saya walaupun misalnya saya background biologi gitu, tapi saya juga sering, maksudnya saya suka juga membaca-baca mengenai ilmu filosofi gitu. Jadi itu memberikan saya cara untuk berpikir secara holistik dan menyeluruh gitu. Mungkin nanti ini juga menjadi ilmu bagi teman-teman juga untuk mereka yang mungkin sedang kuliah atau mungkin sedang memilih jurusan atau segala macam. Terbukalah untuk segala ilmu yang ada di depanmu gitu ya. Jadi jangan menutup diri, misalnya saya biologi, saya hanya mau mempelajari biologi saja, enggak gitu. Jadi Profesor Kazuo ini sendiri menekankan bahwa beliau bisa menulis buku ini ya karena beliau juga membuka diri terhadap ilmu-ilmu lain gitu. Karena yaitu tadi, alam dan lingkungan itu saling relate gitu. Kita nggak hanya bisa berfokus pada satu disiplin ilmu aja, tapi kita harus bisa berpikir secara holistik atau menyeluruh gitu. Kira-kira seperti itu presentasi dari buku ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin membaca, mungkin buku ini bukan buku terbaru juga ya, mungkin buku lama. Terus jangan takut untuk teman-teman yang nggak ada background sains atau biologi, karena buku ini bahasanya sangat sederhana, kata-katanya sangat sederhana, jadi tidak pusing untuk mengikutinya gitu. Jadi orang-orang yang awam pun masih bisa menangkap inti cerita dari buku ini gitu. Gitu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, masukan, atau diskusi, dipersilahkan.